Ya, yang pertama ini sudah otomatis dia aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106.000 lebih itu sudah direaktivasi per hari ini, ya, dan selama 3 bulan ke depan. Nanti hasilnya kita lihat apakah memenuhi syarat, ya. Bagi yang memenuhi syarat, ya tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri. Untuk itulah ground check ini memastikan apakah para penerima manfaat ini berada di desil 1 sampai 5 atau di atasnya desil 6 sampai 10. Ini yang memang akan dipastikan lewat metode-metode yang sudah disiapkan. Ya, cukup jelas ya? Terakhir. Oh iya, berdua nih, Pak. Silakan. Bagaimana memastikan pemutakhiran data ini kan pemutakhiran data yang tahun ini kan boleh dibilang banyak masalahnya gitu ya. Maksudnya ketidaksiapan masyarakat atas informasi yang diterima segala macam. Nah ini kedepannya akan seperti apa gitu? Apakah akan ada tenggat waktu yang diberikan gitu mungkin 30 hari sebelum itu gitu. Terus juga mungkin untuk kategori desil 1 sampai desil 5 itu apa saja gitu masyarakat miskin yang mendapat bantuan itu ukurannya dari BPS seperti apa gitu, terus dari Kemensos seperti apa gitu, dan mungkin bisa dikasih tahu juga ke masyarakat detail-detail per desil itu Ya. bisa diinformasikan lah gitu jauh-jauh hari, jadi jangan Ya. sudah ada permennya atau kepmennya Ya. terus baru kita terinformasi. Saya akan nanti yang soal perankingan nanti Ibu Kepala BPS, tapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya penonaktifan ini kita lakukan sejak tahun kemarin, menyesuaikan Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi sejak ada Inpres itu kami melakukan konsolidasi, data yang disajikan oleh BPS sudah dalam bentuk rankingan. Dan saat itulah kita mulai mencoba menyesuaikan ya data-data terbaru itu. Dalam rangka penyesuaian data terbaru itu, maka kemudian ada beberapa penerima manfaat yang dinonaktifkan. Jadi ini dinonaktifkan sejak tahun yang lalu kita mulai. Saya sudah sampaikan tahun lalu itu kita menonaktifkan lebih dari 13 juta penerima manfaat. Dari 13 juta itu yang melakukan reaktivasi ada 87.000 lebih. Sisanya ada yang berpindah menjadi peserta BPJS Mandiri, artinya iurannya dibayar sendiri. Ada juga yang ditanggung oleh Pemda, khusus Pemda yang telah memenuhi UHC, Universal Health Coverage. Itu begitu. Ya, fakta yang terjadi di tahun 2025. Ya, ada yang berpindah ke Mandiri. Iurannya BPJS itu kira-kira per bulannya kurang lebihnya Rp42.000 per orang. Nah, kemudian banyak juga yang membayar secara mandiri karena merasa mampu untuk bisa membayar. Namun demikian, ya, kita tetap memberikan peluang kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat, untuk melakukan reaktivasi. Kalau memang merasa benar-benar masih sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana caranya? Itu harus koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini melalui dinas sosial. Kenapa? Karena dalam penentuan penerima bantuan iuran ini kami sebelumnya mendapatkan usulan dari kepala daerah. Jadi kepala daerah itu mengusulkan setiap bulannya warga yang katakanlah diusulkan menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ya, diusulkan kepada kami dan tentu yang diusulkan harus berada di desil 1 sampai 5. Itu usulannya harus berada di desil 1 sampai 5. Nah, kemudian itu kita bagi ke seluruh daerah sesuai alokasi yang telah ditentukan. Alokasinya seluruh Indonesia 96.800.000 penerima manfaat. Sehingga perlu saya tegaskan tidak ada yang dikurangi.
yang ada adalah dialihkan dari penerima manfaat yang dianggap tidak memenuhi kriteria kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Kira-kira begitu ya. Jadi dialihkan saja ini. Alokasinya tetap. Alokasinya 96,800.000 penerima manfaat. Kementerian Sosial menetapkan daftar penerima manfaat, kemudian Kementerian Kesehatan ya yang membayarkan kepada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengeksekusi jika ada penerima manfaat yang memerlukan pengobatan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS. Itulah mekanismenya seperti itu. Nah, karena data ini dinamis, ya, ini perlu disampaikan. Data ini dinamis sekali dan ini perlu menjadi kesadaran kita bersama. Antara pagi dengan sore sudah bisa jadi berbeda, apalagi dengan hari berikutnya. Kenapa? Karena setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun. Maka itulah kenapa betapa pentingnya yang namanya pemutakhiran itu. BPS ditugaskan untuk mengelola data, sementara kementerian yang lain dan pemerintah daerah diwajibkan membantu pemutakhiran. Pemutakhiran itu intinya adalah kita bisa mengirim data-data terbaru dari masyarakat yang untuk kemudian diukur kembali oleh BPS dan nanti lalu disajikan dalam bentuk ranking. Ini yang penting, jadi ini muter. Untuk itu kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut memutakhirkan data ini. Di samping ada jalur formal, ini terus saya ulang-ulang ini, di samping ada jalur formal mulai RT, RW, kelurahan sampai dinas sosial ditetapkan bupati wali kota, ada juga jalur dari masyarakat, jalur partisipasi. Mulai dari cek bansos, comment center, WA center, ya, dan juga kita lakukan ground check di lapangan. Maka itulah gunanya kita mengajak pemerintah daerah agar kita sama-sama ini membuat data yang real time, data yang akurat. Kenapa? Kalau kita sampai nggak akurat, tidak melaporkan orang yang meninggal, akhirnya kita membayar iurannya orang yang sudah meninggal misalnya. Malah justru mungkin ada yang mungkin turun kelas, jadi akhirnya kita nggak bisa bayar. Maka sekali lagi ini kita alihkan. Nah, oleh karena itu setiap bulan bisa jadi berubah usulan-usulannya itu. Nah, untuk itu ini harus menjadi kesadaran kita bersama dan saya mengajak masyarakat secara luas untuk ikut berpartisipasi dan terus mengikuti perkembangan-perkembangan data yang tentu penetapannya itu kami lakukan setelah mendapatkan usulan dari bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Lalu kita bagi sesuai alokasi yang telah kita tentukan dengan rumus ya menyesuaikan dengan prosentase kemiskinan di setiap daerah. Jadi ini memang mekanismenya seperti itu, Mbak.